Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggi Jiwantoro. Oke, kali ini saya akan sharing terkait tutorial atau langkah-langkah melakukan uji berpasangan yaitu atau pirate ya. Ya di sini ada dua cara atau dua rumus yang bisa digunakan yaitu t-test ya dengan syarat bahwa datanya ya sudah diuji normalitas kemudian berdistribusi normal. Sedangkan untuk alternatifnya bisa menggunakan Wilcoxon ya jika data tidak berdistribusi normal. Artinya bahwa untuk kedua analisa ini mensyaratkan melakukan uji distribusi normalitas terlebih dahulu. Ya, jadi data yang sudah dimiliki silahkan diuji normalitas, kemudian kalau normal kalian bisa pakai yang dites, kemudian kalau tidak normal pakainya yang Wilcoxon atau yang alternatif itu. Oke, kita langsung ke perhitungannya ya, latihannya seperti apa soalnya. Oke, jadi di sini ada kita fokus ke data yang pertama. Ya, ini untuk uji kadar gula. Ya, jadi ini adalah sebuah penelitian tentang kadar gula diukur antara kadar gula pre dan post ya, untuk melihat apakah ada pengaruh atau signifikan atau tidak seperti itu. Di mana data ini kita asumsikan berdistribusi normal ya, sehingga kita gunakan ujinya adalah t-test seperti itu. Oke, kita langsung aja copy paste datanya. Sekali lagi yang kita copy paste adalah datanya saja ya, bukan judul dari labelnya. Prepostnya nggak usah. Oke, kita copy paste, kemudian kita buka SPSS-nya. Oke, kita taruh di pojok kiri atas, kemudian kita paste. Oke, kemudian kita kasih keterangan di sini yang atas tadi adalah kadar gula pre, ya kadar gula pre, kemudian yang bawahnya adalah kadar gula post, ya post test maksudnya ya. Itu. Oke, cukup seperti ini. Kemudian kita langsung aja proses ke analyze. Nah, di sini tadi sekali lagi kita asumsikan ini datanya berdistribusi normal ya, sehingga kita gunakan yang t-test. Kita klik yang ini, compare min, ya. Kemudian kita pilih yang ini. Di sini ada pirate sample t-test. Pirate itu adalah berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena ini menguji satu data yang sama. Ya, datanya itu satu, yaitu tentang kadar gula, tapi diukur dua kali, yaitu pre dan post, seperti itu. Oke, kita klik. Kemudian kita pindahkan dari kiri ke kanan. Oke, dari kiri ini kita pindah. Kemudian yang satunya juga sama. Ya, yang kita klik dulu yang bawah, kemudian kita pindah ke kanan. Oke, jadi posisinya seperti ini ya. Ya, kiri dan kanan variabel 1 dan variabel 2-nya sudah terisi. Oke, kita langsung saja klik OK. Oke, jadi ini hasilnya ya, ada beberapa tabel yang muncul. Tabel yang pertama ini menjelaskan min-nya ya atau rata-rata, di mana untuk kadar gula pre rata-ratanya 176, kemudian kadar gula postnya 158,10 ya. N adalah menunjukkan jumlah datanya yaitu masing-masing 10 data. Kemudian standar deviasinya masing-masing 40,319, kemudian yang kadar gula post 35, sekian. Ya, kemudian ada standar errornya juga. Nah, sekarang kita langsung fokus pada nilai yang ini. Nah, di sini ada nilai pirate sample test, di mana kita bisa fokus dari serangkaian beberapa kolom ini ke nilai yang paling ujung atau sebelah kanan ya, paling kanan. Yaitu ada signifikan. Di sini nilai signifikannya adalah 0,014. Ya, sekali lagi nilai signifikannya adalah 0,014. Ya, artinya bahwa ini hasil ini akan kita bandingkan dengan 0,05 atau kesalahan atau errornya pada suatu penelitian itu kan biasanya menggunakan 5% atau 1%. Nah, di sini kita gunakan 5%, sehingga 5% itu kan 0,05. Nah, ketika dibandingkan dengan 0,05, ternyata nilai signifikan ini lebih kecil, yaitu 0,014. Karena lebih kecil, maka bisa kita simpulkan bahwa latihan ini atau perhitungan ini menunjukkan adanya pengaruh antara sebelum dan setelah pemberian intervensi. Intervensinya bisa beragam ya. Jadi artinya menunjukkan perbedaan antara sebelum ya kadar gula sebelum dengan kadar gula setelah. Nah, kita juga bisa lihat dari rata-ratanya kan. Nah, di rata-rata ini sudah kelihatan bahwa ternyata setelah postnya ya kadar gula post itu lebih rendah, yaitu 158,10 dibandingkan rata-rata pada
yang pre-nya yaitu 176,40 seperti itu. Oke, jadi bisa menggunakan dua cara untuk melakukan pembahasan hasil, yaitu dengan nilai signifikannya ini yang kita bandingkan dengan 0,05 dan nilai rata-ratanya atau min-nya. Kita bandingkan antara sebelum dan sesudahnya seperti apa. Oke, jadi ini adalah hasil ketika menggunakan uji t-test ya, dengan prinsip tadi datanya berdistribusi normal. Sekarang kita coba ya dengan menggunakan data yang kita asumsikan tidak normal ya. Jadi kita gunakan yang Wilcoxon atau uji alternatif ya. Kita tutup dulu ini. Oke. Oke, datanya ini untuk SPSS-nya ya. Sekarang kita menuju datanya ya. Oke, kita pakai data yang kedua, yaitu ini ada data pengetahuan antara sebelum dan setelah. Ya, ini contohnya misalnya sebelum diberikan pendidikan kesehatan, ya pengetahuannya seperti ini, ya yang pre, kemudian setelah diberikan pendidikan kesehatan, ada postnya. Nah, kita akan melihat apakah ada pengaruh sih pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ini. Oke, kita tinggal kopas datanya. Masuk ke SPSS, kita pastekan datanya. Kemudian kita berikan keterangan label, pengetahuan, pre, kemudian yang bawah pengetahuan post. Oke, seperti itu. Karena kita asumsikan ini tidak normal, maka kita gunakan Wilcoxon-nya untuk analisanya. Berarti kita klik Analyze, kemudian ini ada pilihan Non-Parametric Test ya. Oke, kita ke kanan, kemudian kita ke kanan lagi, ke bawah. Ya, ini ada To Related Sample. Ya, ini kita klik. Nah, di sini sudah ada keterangan Wilcoxon seperti ini, sudah di checklist. Nah, kita tinggal pindah datanya saja ke kanan. Kita pindah, kemudian pengetahuan yang bawahnya juga kita pindah ke kanan. Oke, seperti itu. Dan bisa langsung kita OK-kan. Dan ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan analisis Wilcoxon. Oke, ini datanya menunjukkan negatif rank-nya 0, kemudian positif rank ada 10. Positif rank itu di sini ada simbol B. B itu berarti pengetahuan post lebih besar dibanding pengetahuan pre. Ya, sebanyak 10. Artinya ya total dari datanya semuanya menunjukkan bahwa pengetahuan post lebih tinggi dibanding yang pre. Kemudian nilai hasilnya dari Wilcoxon adalah yang ini. Jadi nilai Wilcoxon itu ada nilai Z-nya. Ya, kalau tadi ada nilai T, nilai R hitung, nah ini ada nilai Z hitung, seperti itu. Adalah min 2,807. Oke. Kemudian nilai signifikannya atau p-value-nya adalah 0,005. Nah, ini kita bandingkan ya nilai signifikannya atau p-value-nya dengan tingkat kesalahan 5% yaitu 0,05. Artinya bahwa nilai yang ini jauh lebih kecil. Ya, karena lebih kecil, otomatis kesimpulan dari perhitungan ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan. Bahwa pengetahuan tadi yang rata-rata dia rendah ya di awal atau di sebelum pendidikan kesehatan, dan setelahnya atau postnya itu mengalami peningkatan. Oke, jadi seperti ini hasil pengujian menggunakan analisa Wilcoxon. Oke, jadi kita sudah berlatih menggunakan t-test dan juga Wilcoxon untuk data berpasangan ya, data pre dan post seperti itu. Silakan tinggalkan like-nya jika video ini bermanfaat dan jangan lupa komen di video ini, dan terima kasih. Saya Yuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.